Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok IoT tema 8 akan mempresentasikan Internet of Things dengan studi kasus sistem pelacak paket. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan nama anggota, yakni Muhammad Rizky Fadli, yaitu saya sendiri. Ferani Gifta Salsabila sebagai anggota 1 dan Tia Agustina anggota 2. Apa itu Internet of Things? Internet of Things. Internet of Things adalah satu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data oleh jaringan tanpa membutuhkan interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things itu sering disebut dengan singkatannya yaitu IoT. Ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mikro elektromekanikal, sistem, dan juga dapat diaplikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga masih mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kodifikasi. Selanjutnya, manfaat IoT. Manfaat IoT yang pertama yaitu monitoring lingkungan. IoT dapat digunakan untuk melihat kondisi air secara real-time di waduk, irigasi bagi para petani ataupun peternak untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit. Di laut sebagai mitigasi bencana ke para pelaut dan nelayan. Yang kedua, ada pengelolaan infrastruktur. Untuk pengelolaan infrastruktur, sekarang sudah ada MRT. Singkatannya yaitu Moda Raya Terpadu Jakarta. Adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Kereta cepat IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman atau tidak untuk dilintasi, sehingga palang pintu kereta akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang terlelap tidur. Yang ketiga, sensor peralatan. Banyakkan biaya konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasarkan kapasitas dan pengalaman saja. Tetapi dengan IoT, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, beberapa stok site, peralatan mana yang olinya harus diganti, dan lain sebagainya. Sehingga dapat terukur secara cepat dan cepat. Yang keempat, ada bidang kesehatan. IoT yang merembah pada penggunaan elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal. Misalnya untuk listrik, seperti AC split. Jika Anda lupa mematikannya, maka biaya listrik akan mahal. Sejarah dan perkembangan IoT. Internet of Things atau IoT pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Ini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, contohnya Intel, Microsoft, Oracle, dan lain-lain. Banyak yang memprediksi bahwa IoT adalah the next big thing di dunia teknologi informasi.
Hal ini karena IoT menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan kembali. Bagi pengembang, ini banyak perusahaan yang menyediakan berbagai macam program untuk membantu pengembang dalam mengembangkan produk berbasis internet of things. Salah satunya yang menyediakan program ini adalah Intel dengan IoT Developer Program mereka. Pada tahun 2019, produk hasil IoT dan pasar IoT sudah banyak berkembang. Kebutuhan IoT untuk menjadi mesin yang memproduksi data dengan memanfaatkan sensor dalam perangkat ponsel dan perangkat pintar lainnya untuk mengumpulkan informasi secara real-time. Semua data yang terkumpul akan dianalisa dan dipakai untuk membuat keputusan serta mengembangkan layanan atau produk yang relevan. Selanjutnya, cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam cara yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas kerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam IoT. Unsur-unsurnya itu yang pertama, sensor. Sensor merupakan peralatan yang sangat canggih. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih, di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lainnya. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things atau IoT. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Yang ketiga, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database-nya. Selanjutnya, pelacakan paket berbasis IP. Pengertiannya, sekarang pembawa paket arus utama adalah truk yang dilengkapi dengan sensor, sehingga dapat melacak situasi transportasi di sepanjang jalan, memilih rute transportasi terbaik, melacak waktu, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, sensor juga digunakan untuk melacak kecepatan pengemudi, kebiasaan pengereman, dan lain-lain. Untuk memastikan perilaku berkendara yang paling aman dan paling ramah lingkungan, pelacak paket sendiri digunakan untuk mempermudah kedua pihak antara pengirim dan penerima dalam mengetahui keberadaan paket sedang berada di mana dan waktu pengiriman estimasi paket itu sendiri. Sampai ke tujuan disebutkannya akan perusahaan logistik pengiriman paket melakukan transaksi pengiriman paket yang aman terjaga beserta ketentuan dalam pengiriman. Yang kedua, manfaat GPS tracker dalam pengantaran paket atau logistik. 1. Pengiriman tepat waktu. Pengembangan perangkat berbasis GPS memungkinkan proses dari penerimaan hingga penyelesaian pengiriman lebih efisien. Membuat dan menugaskan pekerjaan kepada pengemudi dapat dilakukan secara instan. Perkiraan waktu dan jarak tempuh pengemudi terdekat ke lokasi. Penggunaan barang melalui tanda tangan atau foto sudah dapat dilihat. Pada beberapa kasus, tambahan GPS seperti komunikator
yang dikembangkan oleh Starstruck. Terdapat fitur chat untuk memudahkan koordinasi pengemudi dan manajer, sehingga solusi dapat diputuskan segera bila terjadi masalah dalam pengiriman. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kecepatan pengiriman agar dapat dijaga tepat waktu. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Aktivitas mesin dapat dilacak melalui GPS terpadu. Anda dapat mengetahui kapan, berapa lama, dan di mana mesin kendaraan dinyatakan mampu maupun dimatikan. Anda dapat melacak jika terjadi idle atau mesin menyala lama dalam keadaan kendaraan diam, atau perubahan temperatur pada ruang penyimpanan mobil pendingin yang melebihi batas toleransi dan melakukan tindakan terbaik untuk mengatasinya. Jika terjadi kerusakan pada bagian-bagian kendaraan, Anda juga dapat terinfokan melalui laporan dari pengemudi, sehingga dapat menanganinya segera mungkin. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Semua data yang direkam oleh GPS dapat diolah menjadi laporan yang dapat difilter berdasarkan informasi yang ingin Anda tampilkan. Pengirim laporan juga dapat dijadwalkan untuk setiap rentang waktu tertentu. Dengan adanya sistem terintegrasi dan terotomatisasi, beban pekerjaan administratif tentunya akan berkurang. Terlebih jika masih memulai bisnis logistik, sistem terintegrasi berbasis GPS ini akan membantu Anda lebih fokus pada usaha-usaha pengembang atau peningkatan skala bisnis Anda. Yang terakhir, menjaga keselamatan akses kendaraan. Tidak hanya lokasi kendaraan yang bisa Anda lacak dengan GPS, tetapi juga perilaku berkendara melalui beberapa indikator, seperti kecepatan, akselerasi drastis, dan rem mendadak secara real time. Anda akan menerima notifikasi untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain demi menjaga keselamatan pengemudi yang adalah aset penting perusahaan, perilaku berkendara juga dapat mempengaruhi usia kendaraan serta kondisi barang yang dibawa. Untuk pengamanan tambahan, tulisan GPS seperti Cartograph memiliki fitur tombol panik untuk pengemudi saat terjebak situasi yang membahayakan, seperti difungsikan pada kendaraan dan tidak kriminal. Ada lagi data yang terakhir, yaitu yang kelima, mengurangi risiko pencurian. Pengembangan fitur pada jaringan GPS, pelacak kendaraan dapat merekam aktivitas bahan bakar dan pintu kargo. Anda akan mengetahui jika terjadi pengurangan di jumlah besar bensin dalam rentang waktu dan jarak tempuh yang singkat. Hal ini dapat mengindikasikan pencurian bahan bakar. Selain itu, pencurian barang yang dibawa juga dapat diidentifikasi melalui fitur sensor pintu kargo yang memberi informasi waktu, lokasi, dan lama pintu kargo dibuka. Dengan demikian, Anda dapat melacak apakah aktivitas mencurigakan, di mana barang diantar ke alamat yang tidak sesuai dengan penugasan. Alat atau aplikasi yang digunakan untuk melacak paket. Ditemukan beberapa alat atau aplikasi yang umumnya dipakai untuk melacak, antara lain yakni 1. Aplikasi RFID. Reader yang terdapat pada smartphone berbasis Android digunakan untuk membaca TAG. RFID, sinyal operator seluler pada smartphone, digunakan untuk mendapatkan layanan GPRS serta GPS. Terdapat sisi kebaruan, yaitu GPS receiver menggunakan modul NIO6M versi 2 yang dapat terkoneksi langsung dengan satelit GPS untuk smartphone dengan menggunakan modul RFID
MFRC 522 untuk RFID reader dalam men-tracking pengiriman barang. Yang kedua, yakni analisis sistem tracking pada PT Ekasari Lorena Express dirancang dengan menggunakan RFID juga. Sistem ini dirancang menggunakan perangkat USB RFID yang dikoneksikan dengan perangkat komputer untuk pembacaan dan data barang. Sebagai media informasi dalam proses pelacakan barang, digunakan sebuah aplikasi berbasis web yang dijalankan pada komputer. Informasi keberadaan barang diperbarui setiap perpindahan kota yang dijadikan tempat transit, sehingga informasi tidak terupdate secara real time. Sisi kebaruan pada penelitian kami sudah menggunakan sistem berbasis Internet of Things. Tiga, desain prototipe alat IoT menggunakan teknologi berbasis embedded Linux board bernama Raspberry Pi 3 Model B yang dirancang untuk pengendali dan memantau kendaraan secara real time. Prototipe alat ini digunakan untuk mendeteksi posisi kendaraan menggunakan modul GPS USB VK172 GLONASS sebagai sistem pengaman kendaraan. Digunakan sebuah rangkaian 6 relay DC untuk mematikan kendaraan bermotor. Keempat, penelitian membahas tentang monitoring suhu jarak jauh berbasis IoT. Sistem monitoring ini menggunakan sensor LM35, Arduino Uno, dan modul Wi-Fi ESP8266. Yang dimana protokol yang digunakan untuk implementasi IoT, protokol MQTT. Dan terakhir, pelacakan Wi-Fi plus seluler plus GPS semuanya dalam ESP125A9G GSM GPRS plus GPS IoT Node, modul telepon seluler all-in-one dengan modul Wi-Fi yang dimungkinkan Anda menambahkan pelacakan lokasi, teks, SMS, dan data proyek. Ya, untuk kesimpulan yang dapat kita dapat dari paper yang telah kami buat, yakni tanpa disadari Internet of Things sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang digunakan sehari-hari. Contoh lain ponsel, alarm, hingga pelacak paket dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things membuat suatu permasalah yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengoptimasi dan juga monitoring secara real time. Membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel jaringan Wi-Fi. Secara tidak langsung, konsep IoT juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi IoT yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Dan dengan GPS tracker juga, dengan GPS tracker kita dapat mengetahui bahwa keberadaan barang yang dilacak, yang dimana GPS tracker sendiri ditaruh dalam kendaraan itu sendiri. Dengan kata lain, dengan kata lain GPS tracker dapat nge-track kendaraan itu sedang berada di mana dan apakah berjalan atau tidak. Dan juga alat aplikasi yang digunakan melacak paket sudah dijelaskan oleh saya sendiri tadi, yang dimana banyak hal. Sekian, terima kasih, dan demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.